Open minded itu kemampuan berpikir terbuka. Jadi ada kemampuannya, gitu ya. Karena tidak semua orang mampu berpikir terbuka. Ada yang close mind gitu, ada yang tertutup cara berpikirnya. Nah, kemampuan berpikir terbuka itu terhadap apa? Terhadap segala info, ya. Terhadap ide-ide yang baru, terhadap gagasan-gagasan, terhadap opini, pendapat-pendapat orang, terhadap argumen-argumen yang mungkin tidak kita pahami tetapi orang lain bisa melihat gitu. Nah, biasanya ini akan menghasilkan pribadi yang lebih rasional dalam berpikir, kemudian kritis, artinya dia boleh mengkritisi dan siap dikritisi. Gitu. Kalau orang yang close mind nggak mau dikritisi ya, tapi orang yang open minded justru dia harus ada salah nggak nih, kekurangan saya di mana? Justru barangkali ada ya sesuatu yang saya katakan dan saya tidak tahu, mungkin ada yang lebih paham dibanding saya. Bayangkan open minded tuh begitu. Ulama-ulama kita besar dulu juga demikian. Imam Syafi'i kalau sudah menghantarkan muridnya sudah pinter, beliau justru menganjurkan kepada belajar kepada guru yang lain. Selalu begitu gitu. Dan guru itu yang direferensikan oleh beliau. Sementara kalau kita kan enggak, saya jangan belajar ke yang lain gitu ya. Jadinya dogmatik gitu ya. Nah, ini sehingga manfaat yang lainnya dia mudah mendapatkan solusi. Jadi mudah mendapatkan jalan keluar gitu. Karena open minded, dia terbuka sekali. Gambarannya seperti yang Kang Hakim katakan tadi bahwa open minded itu seperti parasut. Dia tidak akan bekerja kalau nggak terbuka. Otak kita begitu, Kang Hakim. Otak kita itu primitif, tidak punya pengetahuan sama sekali. Kan begitu. Ketika fitrahnya kita lahir itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, nggak tahu apa-apa. Nggak punya pengetahuan apa-apa. Tetapi ada sesuatu yang memang bayi itu nggak belajar, dikasih ilham. Seperti begitu didekatkan sama puting susu ibunya, dia langsung tahu dan bisa nyedot, bisa ngenyot gitu ya, tanpa dia ngajarin. Masya Allah. Itu kan ajaib ya. Lah yang sebatas itu ilham gitu, Kang Hakim. Jadi ada sesuatu yang secara fitrah dimiliki pengetahuannya, tetapi ketika itu harus bertumbuh, maka pengetahuan juga harus berkembang. Nah, pengetahuan yang berkembang ini kalau tidak open minded, maka dia akan terpenjara di situ-situ saja. Nah, itu definisi dari open minded. Lawannya, Kang Hakim, saya harus bahas dulu lawannya. Jangan sampai kemudian kita membahas sesuatu yang baik, tetapi kita tidak tahu yang buruknya. Karena yang buruk juga harus kita pelajari. Setan itu harus kita ketahui siasatnya. Jadi kalau siasat setan, siasat iblis kita nggak ketahui, kita gampang kepleset, masalahnya di situ ya. Jadi harus tadi open minded itu sesuatu yang baik. Nah, sementara yang buruknya apa, Bang? Yang buruknya itu close minded. Close minded itu ya berarti lawannya berpikir secara tertutup. Jadi orang yang berpikir secara tertutup itu biasanya kaku, tidak mudah menerima pandangan orang lain, tidak mudah menerima pemikiran orang lain. Sehingga yang ada adalah penolakan-penolakan. Dia menolak sesuai apa yang ada menurut pemahaman dirinya saja. Jika tidak ada dalam literaturnya, maka dia akan menolak gitu. Secara pemahamannya ini akan menjadikan individu yang dogmatis ya. Kemudian individu yang arogan, bahkan cenderung kepada konflik gitu. Bukan menjadi solutif, tapi yang ada justru malah perdebatan panjang, dogmatik. Karena yang dilihat adalah versi dia saja dan dia tidak mau memahami pandangan atau argumentasi yang disampaikan oleh orang lain. Pokoknya, gitu kalimatnya, pokoknya begini, pokoknya begini. Nah, coba barangkali sahabat-sahabat kita yang dimanapun berada, itu apakah kita karakter yang mana nih cara berpikir kita? Apakah kita yang open minded, yang terbuka cara berpikirnya, siap untuk menerima gagasan, argumen, pandangan, pendapat, opini, atau mungkin gagasan-gagasan dari orang lain yang selama ini kita nggak pikirkan, atau kita merasa diri kita yang paling benar. Hum yahsabuhum annahum muhtadun. Kita merasa diri yang paling baik, kita merasa diri yang paling benar, hingga kita menolak semua gagasan-gagasan baru atau argumen-argumen baru atau pandangan-pandangan yang mungkin kita tidak bisa ketahui. Sehingga diri kita merasa bahwa selain saya nggak ada yang benar. Wah, ini bahaya ini.
Kalau sudah sampai ketemu dalam open minded, hasilnya selain saya tidak ada yang benar, bahaya. Sehingga orang-orang yang open minded ini lebih gampang bersosialisasi, Kang Hakim, lebih mudah diterima, karena dia pandai mendengarkan gitu. Sementara yang close minded enggak, pokoknya harus begini, kalau enggak mau udah gitu. Dia susah beradaptasi dengan lingkungan. Sementara dakwah itu harus open minded, harus mampu membaca karakter orang yang kita dakwahkan. Sehingga di situ mengena gitu, bahwa harus dakwah tuh bilisani kaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kalau bicara kepada petani ya harus dengan bahasa petani. Dengan orang-orang yang kantoran ya bahasanya kantoran gitu lah, pasti berbeda ya. Secara habit, kebiasaan juga berbeda. Nah kalau kita nggak open minded, nggak bertumbuh cara pemahamannya, tidak mau melihat secara pandangan orang di sekitar kita, maka kita disebutnya close minded. Nah ruginya kita tidak mudah beradaptasi, kita sulit untuk menerima kehadiran orang lain di lingkungan kita, dan semuanya disalah-salahkan. Si itu tuh begini, si itu tuh begini. Yang ada gibah aja gitu ya. Jadi open minded itu sesuatu yang tidak baik, kecuali dalam hal-hal yang memang misalnya dalam hal akidah. Akidah ya memang ada standar gitu. Ditambahkan ya nggak bisa gitu. Jadi memang sudah baku secara akidah bahwa la ilaha illallah, ya sudah selesai. Nggak ada lagi definisi bahwa Allah itu didefinisikan sebagaimana menurut akidah-akidah yang kita punya, akidah Asy'ariyah, ya itulah yang sesuai kita pahami.